Ini adalah jenis kelon tugu sari. Nah, kalau jenis kelon tugu sari, batangnya sudah besar seperti ini, batangnya besar dan sehat. Nah, kita harus prioritaskan bahan-bahan ini yang tunas raja. Kalau tunas tugu sari, kelon tugu sari, tunasnya raja B0, dia akan berbuah menjak sampai 12 sampai 14, 5 bahkan 15 gugusannya. Ini seperti ini kan tunas raja nih. Dia mengapa batangnya tumbuhnya sehat seperti ini, karena batangnya sehat dan kuat. Nah, jadi kalau batangnya kuat dan sehat seperti ini, nih, ini mayoritas tunas raja B0 ini sangat bagus. Nah, ini juga jenis tugu sari. Nah, pasti kalau jenis tugu sari yang B0 itu B0-nya terawat bagus, dia buahnya pun akan bagus karena dia didukung dengan batang yang sehat, batang yang kuat. Nah, kalau ini masih jenis lokal, belum disetek. Ini masih lokal asli alami, tapi punggeman belum disetek, tapi dia masih berbunga lagi. Ini bunga yang ketiga. Nah, kalau sedang yang ini PS. Nah, PS pun sama. Kelemahannya PS, dia rantingnya pendek-pendek, kopinya bijinya kecil. Ini jenis PS. Kalau yang jenis ini jenis daun lebar, tapi ini juga jenis daun lebar, masih baru. Ini setekan baru. Ini bunganya, calon buah ini bunganya sampai sini. Nah, ini juga jenis jenis daun lebar. Ini tidak rawat, beda. Kalau perbedaannya tugu sari, kelon tugu sari dan daun lebar ini seperti ini. Kalau tidak dirawat, jenis daun lebar ini akan seperti ini nih. Ini gara-gara tunas rajanya ranting tidak dirawat dari awal. Jadi dia tumpang tindih sejak awal, akhirnya seperti ini. Dia juga akan tumpang tindih. Ini menjadi kesalahan fatal. Kesalahan fatal kalau tidak dirawat dari sejak awal, sejak penyetekan dia tumbuh tidak dipelihara. As B0 B0 tidak dipelihara, selalu tumpang tindihnya. Ini seperti ini. Kalau udah seperti ini ruwet, sangat sulit, dan buahnya tidak maksimal. Rantingnya acak-acakan, ini selalu tertutupi. Nah, makanya itu pentingnya kita merawat sejak awal. Sejak penyetekan dari awal kita pelihara as seperti ini, 1, 2, 3 seperti ini, dia kedepannya dan dewasanya akan bagus, akan terawat. Seperti contohnya tugu sari ini. Ini tugu sari sejak awal dia dipelihara cuman asnya itu cuman 1 sama 2, 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini dia dewasa itu bagus. Nah, akan menjadi seperti terawat, seperti payung. Nah, tidak seperti parabola. Nah, kalau tidak dirawat dia akan seperti parabola. Karena ini dirawat, akhirnya seperti payung. Contoh tugu sari yang dirawat sejak awal. Nah, ini dia akan jadi seperti payung nih. Dia akan kayak seperti payung, tumbuhnya seperti payung, tidak malang melintang. Walaupun malang melintang, ininya kan tersusun rapi, ininya terang benderang, ini terang benderang, tidak tertutupi dengan tunas-tunas kipas, karena dia sejak awal, sejak dini dirawat, dipelihara. Asnya cuma 3 atau 2, akhirnya dia tumbuh dewasanya akan seperti ini, seperti payung, bukan seperti parabola. Kalau yang seperti parabola itu sebenarnya itu, yang pertama dia emang faktor bibitnya, yang kedua dia itu sejak perawatan sejak dini. Nah, ini kan seperti payung nih. Ini buahnya pun bagus, calon-calon buahnya bagus. Ini tugu sari nih, alhamdulillah ini tahun ini bagus, dan mudah-mudahan tahun depan bagus. Yang penting kita harus rajin merawat tunas-tunas ini, seperti ini dibuangi. Nah, kita akan jaga selalu sampai di bulan 12, jangan sampai ini seperti ini harus dibuangi. Kalau tidak selalu dibuangi, terlalu rapat, ininya tidak, buah-buah ini tidak tumbuh maksimal. Sepil semua video kopinya, Kak. Mana biar jelas. Nah, ini pohon kopinya sudah besar seperti ini. Kalau ini jenis kelon tugu sari. Jadi kalau
pohon kopinya besar seperti ini, kita pelihara tunas raja semua, akhirnya kopinya dan calon buahnya sehat-sehat. Nah, ini calon buahnya sehat-sehat dan bisa mencapai 14 sampai 15 gugusan, karena ini pohon kopinya pun sehat besar. Jadi seperti ini ya, Kak.